sehat walafiat, bahagia, dan tetap semangat belajar. Jumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anakku sekalian, anak kelas 6 saat ini belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan bersama Ibu Ida Zubaida dari SDN Pesisir Baru, Kota Cirebon. Anak-anakku sekalian, pandemi COVID-19 belum berakhir dari muka bumi ini. Untuk itu, kalian harus menjaga selalu kesehatan tubuh kalian dan mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Anak-anak kelas 6 sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 2. Setelah membaca teks bacaan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan upaya mempertahankan kemerdekaan. 3. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. 4. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan contoh tentang manfaat persatuan dan kesatuan. 5. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tarian daerah. Anak-anak kelas 6, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalimat efektif. Yang kedua adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah ciri-ciri habitat hewan. Yang keempat, manfaat persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima adalah pola lantai tari daerah. Nah, anak-anakku sekalian, coba lihat teks berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Apa ya anak-anak dan apa yang terjadi? Mari kita belajar bersama-sama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang.
seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, ini yang terjadi anak-anak setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Bangsa asing, Belanda dan Inggris masih datang ke Indonesia untuk menjajah. Namun mereka tetap melakukan perlawanan. Bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Yuk, kita baca teks berikut ini tentang pertempuran Surabaya. Berdasarkan teks tersebut, ini adalah peta pikiran yang menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Nah, sekarang kita belajar mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar, beberapa gambar hewan ya. Yuk. Nah, anak-anak, di sini ada diagram tentang ciri-ciri hewan dan habitat hewan. Tujuan penyesuaian diri hewan pada habitatnya adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. 3. Melindungi diri dari pemangsa.
Anak-anak, salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Manfaat kerjasama sebagai berikut. Satu, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Dua, pekerjaan terasa lebih ringan. Tiga, memperkuat semangat persatuan. Anak-anak, kita belajar pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, satu, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Dua, pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, misalnya pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan lainnya. 3. Ciri-ciri khusus pada hewan dengan segala keunikannya mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. 4. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. 5. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Dan anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.